Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes power bank dari Disney atau Toy Story atau apalah ya. Intinya power banknya seperti ini yang kemarin saya beli dapat harga 54.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini power banknya akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel ataupun alat tes lainnya. Di antaranya ini akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel ini Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Dan juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini ya ponselnya yang support super charger 33 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel ini ada Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya gunakan untuk merekam ini ya ponselnya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel ini ada Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel ini ada Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt. Untuk tes protokol isi daya cepat power bank Disney ini support protokol isi daya cepat apa saja? Saya menggunakan USB Dr. Finersi FNB58. Dan untuk tes arus input ataupun outputnya saya menggunakan USB Dr. Finersi FNAC28. Dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank buatan dari Disney ini untuk mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Disney Mini ini yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lihat ini, yang saya beli ini kemasan warna pink, cewek banget ya. Lihat kemasannya cukup bagus sekali dan cukup niat sekali menurut saya. Lihat seperti kemasan ponsel formatnya, lihat ini, dan ada logo hologram seperti ini, menunjukkan sebuah karakteristik yang niat banget dan asli. Oke ya, lanjut ada juga penutupnya seperti ini, ada tulisannya Disney Pixar Toy Story. Lihat, jadi niat banget kemasannya. Lihat ini, ada buku panduannya menggunakan bahasa Inggris, di baliknya ada bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Oke, lanjut kita akan dapat kabel charger sepanjang ini. Nah ya, berwarna kuning, teksturnya lembut banget. Nah oke, portnya berwarna oranye, USB Type-C, ada velcro-nya untuk merapikan kabelnya ketika tidak digunakan. Nah ya, cukup mantap sekali kabelnya. Lanjut kita akan dapat kemasan seperti ini juga. Lihat, ada gabusnya atau sponnya. Baru kali ini saya lihat power bank dengan model penampilan kemasan seperti ini. Ini ada talinya, lihat. Nah ini power banknya. Ini lihat, ini baterainya ya seperti ini. Lanjut, dan ini modulnya. Oke, kita bahas ke baterai dan modul. Baik, dari segi baterai dahulu yang kita bahas. Lihat ini, ada 5 pin untuk menghubungkan ke modulnya ini. Oke ya, lalu ini ada magnetnya. Nah oke, lalu ada gambar-gambar seperti ini, cukup bagus sekali, desain transparan. Kalau dilihat dari segi ini ada spesifikasinya. Sel baterai 5000 mAh model QSD01, rated capacity. Nah, rated capacity itu istilah perusahaan mengatakan. Kalau teman-teman mengatakan namanya real capacity. Ini bisa mencapai hingga 2900 mAh. Nah ya oke, kalau dilihat dari segi baterainya, ini coba saya cek di spesifikasi ini ya. Nah, sebentar, di sebelah ini, lihat ini. Nah lihat, dia menggunakan sel lithium ion. Lihat ini produk spesifikasi. Lalu rated capacity sama 2900 dengan catatan ya, struktur dayanya 5 volt kali 1 ampere atau digunakan untuk mencharging ponsel dayanya seperti ini, atau daya 5 watt. 5 kali 1 kan 5 watt. Nah seperti itu. Untuk output maksimalnya dia mencapai hingga 22,5 watt.
Nah, ya oke. Kalau pengen tahu baterai lithium ion ini yang dimaksud, kira-kira seperti ini baterainya. Cuman ini kapasitasnya yang saya punya 4000 mAh. Nah, secara tertulis ini kapasitasnya 5000 mAh. Coba saya samakan, lihat. Sama persis. Nah, lihat ini ya. Nah, dari segi sini lihat. Nah, ini jenis selnya. Kira-kira seperti itu ya, tanpa perlu membongkar power banknya. Oke, dari sisi baterainya sudah, lanjut kita bahas ke modulnya. Baik, modulnya juga didesain dengan sistem transparan, sehingga bisa terlihat struktur modulnya menggunakan chip seperti apa dan lain-lain. Nah, lihat, ini juga, oh beda, ini pinnya ada 3 dan ada magnetnya. Yang tadi dari segi baterai ada 5 pin versus 3. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita bahas modul lagi. Dari segi port, ini ada 2 port. Lihat ini, port USB A untuk out. Lihat ini ada tulisannya out. Out itu maksudnya untuk charging ke ponsel saja. Oke, lanjut. USB C untuk in out, maksudnya untuk recharging power bank dan untuk charging alat lainnya seperti ponsel maupun lainnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lanjut, ini ada struktur daya dari power banknya, kira-kira ya sama ya, maksimalnya 22,5 watt. Lalu lanjut ini, lihat ini ada chip dari modul power banknya. Lihat ini chipnya, dia menggunakan seri IP5353. Lumayan ya, kelas atau angka kepala 5, lumayan bagus modul atau chipnya ini. Lanjut, coba saya hubungkan ke power banknya. Lihat ini. Ini modelnya persegi ya. Ini juga persegi. Saya bingung. Ini mana yang dihubungkan seperti ini ya, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, coba anggap yang ada tulisannya ini kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti ini coba saya hubungkan. Nah, ya coba. Nah, sudah nyala. Artinya mungkin sudah pas gitu ya. Berpacu pada tulisan ini karena ya secara dilihat estetiknya seperti ini kira-kira ya. Nah, coba mungkin saya balik. Nah, mungkin saya balik gimana? Seperti ini. Cantik gini. Juga nyala. Nah, ini dibolak-balik sepertinya bisa. Coba saya balik lagi. Seperti ini. Nah, juga nyala. Nah, unik ya. Dibolak-balik tidak konslet atau rusak. Coba saya balik lagi. Nah, tidak nyala. Coba. Tidak nyala. Ya, segini saja lah ya. Nah, wes begini. Tidak nyala juga. Oke. Lanjut. Kita tes dari segi ke ponsel. Takutnya rusak atau bagaimana karena sudah saya bolak-balik ya. Coba saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini saya ada. Coba saya tes ke lewat kabelnya ini. Sudah benar atau tidak gitu loh ya. Takutnya tadi saya bolak-balik konslet kan ya tidak jadi lanjut nanti reviewnya karena konslet saya ngawur tadi saya bolak-balik gitu ya. Nah, coba sekaligus tes kabelnya ini support fast charging atau tidak ya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Oh, nyala. Nah, sudah benar ya. Quick charging aktif kabelnya. Jadi kabelnya coba support fast charging kabel bawahnya. Cukup bagus ya. Kalau dilihat dari sini, lihat ini sebentar. Ini ada indikator fast charging aktif warna hijau di sebelah sini. Jadi ini lihat ya, totalnya indikator baterainya ada 4. Lihat nih, 1, 2, 3, 4. Yang satu sebelah sini, lihat ini indikator fast charging kayak gabung karena terlalu pendek. Nah, terlalu apa namanya ya, terlalu sempit jaraknya antara satu dengan yang lainnya ya, karena desainnya seperti ini. Intinya ini ada 4 indikator baterai ya persentasenya. Lalu ada indikator fast chargingnya. Jadi lebih baik dirangkai dengan cara seperti ini ya. Sudah benar, jangan dibolak-balik malah takut rusak nanti ya. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat power bank mini ini. Coba saya menggunakan alat tes USB Dr. Finirsi FNP58. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB A dahulu. Nah, ini ya sudah selesai lewat jalur USB A. Dia PD tidak aktif, jelas karena lewat jalur USB A. Selanjutnya semuanya aktif dan bisa kecuali SuperVOOC dan PUM Express dia tidak bisa. Yang saya suka ketika lewat jalur USB A dia support VOOC. Lihat ini, VOOC atau dash charger atau warp dia bisa.
Nah, lihat ini ketika saya tes lewat jalur USB-C atau PD ya. Nah, lihat hasilnya cukup bagus sekali hasilnya. PD-nya langsung aktif dengan daya maksimalnya 22 watt. Selanjutnya, dia semuanya bisa kecuali Super VOOC dan Pump Express dia tidak bisa. Yang saya suka, ternyata dia bisa lewat jalur USB-C atau PD dan VOOC-nya aktif. Lihat ini. Nah, ya baru kali ini saya lihat power bank seperti ini yang bisa lewat jalur PD dan VOOC-nya aktif. Jadi kalau disimpulkan dari segi tes protokol isi daya cepat ini ya, power bank mini ini bisa support semua protokol isi daya cepat kecuali Super VOOC dan Pump Express. Selebihnya semuanya dia bisa ya ketika digabungkan antara hasil tes USB-A dan jalur PD. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Coba pertama akan saya tes dengan menggunakan kabel bawaan power bank, apakah dia support fast charging atau tidak. Ya, ini kabel bawaan power banknya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 34%. Kita cek dari sisi notifikasi yang ada di ponsel. Lihat ini support fast charging, artinya kabel bawaan ponsel support fast charging ya. Coba sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, dia mencapai daya hingga 9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13 watt, kurang lebih seperti itu. Dari teori Samsung support 15 watt, jadi ada spasi sekitar 1 watt ya, ini 13-14 watt. Coba kita cek dari sisi notifikasi yang ada di indikator sini. Lihat ini, indikator berwarna hijau aktif, artinya memang benar kabel bawaan power bank support fast charging. Baik, lanjut tes ke iPhone 8 yang support fast charging 15 watt atau PD2. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Nah, oke, biarkan mode ponselnya standby ya, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 8,6 watt dengan struktur daya 5 volt kali 1,7 ampere sama dengan sekitar 8 sampai 9 watt. Oke, coba kita cek dari sisi indikator fast chargingnya dia aktif atau tidak. Nah, tidak aktif ya, tidak ada nyala berwarna hijau, artinya standar charging sekitar 8 sampai 9 watt ke ponsel iPhone 8 yang support fast charging 15 watt atau PD2 iPhone 8 itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 4%, logo quick charging aktif. Oke, biarkan mode ponselnya standby, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 14 watt dengan struktur daya 6,6 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14 watt. Dari teori Xiaomi Quick Charging itu 18 watt, jadi ada spasi sekitar 4 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 44%, quick chargingnya aktif, bisa dilihat di sini. Oke ya, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, dia mencapai pada daya 16,8 watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,8 watt. Jadi sekitar ada spasi 1,2 watt. Dari teori yang ada cukup maksimal sekali ya output dari power bank ini ketika digunakan charging ke ponsel Vivo yang support fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 13%, VOOC-nya aktif warna hijau ini. Nah ya, super fast charging, istilah Oppo mengatakan seperti itu. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Dia dengan struktur daya 4,4 volt kali 3,9 ampere sama dengan 17,5 watt. Teorinya Oppo itu VOOC-nya 20 watt. Realnya berada di daya 17,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat ini, petir double aktif, start dari baterai 3%, super fast charging aktif. Nah ya,
Cukup bagus sekali ya performa power bank sekecil ini yang bisa support super fast charging Samsung 25 Watt. Oke, biarkan mode ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging yang ada di power bank juga nyala berwarna hijau, bisa dilihat di sini ini ya. Nah, lihat. Nah, ada hijaunya ini agak samar kalau dari kamera dilihat, tapi dari segi sini terlihat dengan jelas. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 17,3 Watt dengan struktur daya voltase 8,6 volt kali 2 ampere sama dengan 17,3 17,4 Watt. Nah, Samsung itu membaca ketika dia struktur dayanya di atas 15 Watt terbaca sebagai super fast charging 25 Watt aktif, karena super fast charging 25 Watt itu areanya berada di daya di atas 15 Watt sampai maksimalnya pada daya 25 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%. Kita tunggu apakah ada komanya. Tidak ada ya, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging, dia tidak nyala. Nah, lihat ini ya, warna hijau tidak ada. Coba kita cek dari sisi ini, digital display yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13 Watt. Seharusnya ini indikator fast charging aktif karena berada di daya fast charging Infinix 18 Watt ya. Nah, lihat 13,9 atau 14 Watt dayanya. Ini areanya fast charging Infinix 18 Watt. Lihat sekali lagi. Oh, sudah nyala. Lihat ini, dia nyala. Mungkin tadi loading ya, lihat. Nah, ya, artinya cukup bagus sekali ya power bank ini yang bisa fast charging 18 Watt ke ponsel Infinix. Realnya berada di daya 14 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 Watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Nah, lihat ini start dari baterai 3%. Coba kita lihat dari sisi notifikasi. Dia notifikasinya fast charging. Nah, ya, oke. Biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Dia mencapai pada daya 14,5 Watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,5 Watt. Dilihat dari sisi indikator fast charging pun dia juga nyala berwarna hijau, artinya fast chargingnya aktif. Jadi lumayan bagus ya power bank mini ini yang bisa juga support fast charging ke ponsel Oppo. Realnya berada di daya 14,4 Watt, kalau Oppo itu fast chargingnya 18 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya ya. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging, dia nyala. Lihat ini berwarna hijau ya. Nah, sebelah sini ini. Ini hijau nyala. Oke, fast chargingnya aktif. Lalu kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi, dia mencapai pada daya 13,3 Watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,3 Watt. Secara teori Itel itu fast chargingnya 18 Watt, realnya berada di daya 13,3 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, quick chargingnya aktif. Kita tunggu apakah ada komanya atau tidak. Tidak ada ya, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging. Lihat ini ya, dia nyala berwarna hijau, artinya fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat, dia mencapai pada daya 16,3 Watt dengan struktur daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan 16,3 Watt. Nah, kalau quick chargingnya Xiaomi itu 18 Watt, walaupun ponselnya support turbo charging 67 Watt, tapi realnya berada di daya 16,3 Watt. Baik, lanjut tes speed recharging dari powerbank Disney Mini ini. Saya akan menggunakan adapter charger dari brand Anker yang support PD 25 Watt dan menggunakan kabel charger PD juga dari brand Anker serinya Anker Zolo. Saya hubungkan sekarang.
Baik, ini sudah saya hubungkan. Lihat indikator recharge-nya sudah aktif berwarna biru, ada 4 bar. Lalu untuk yang berwarna hijau ini, untuk indikator fast charging-nya aktif atau tidak. Ini warna hijau nyala artinya fast charging-nya aktif. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di Baseus Power Combo stop kontak membaca mencapai daya hingga 21 watt. Oke, kita lihat dari sisi digital display atau USB tester finirsi, dia mencapai pada daya 19 watt dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19 watt. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit. Kita cek power banknya sudah terisi berapa bar. Lihat ini, 1, 2, 3. Sudah terisi 3 bar. Jalan ke 3 bar lah ya, seperti itu. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank mencapai hingga berapa derajat Celcius. Temperatur power bank 37 derajat Celcius, kategori hangat normal. Oke, coba saya cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger juga menurut saya kategori hangat normal ya, 43 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan 1 jam 46 menit. Kita lihat ini power banknya sudah tidak berkedip dan sudah nyala 4 bar lampunya, artinya sudah terisi penuh 100%. Baik, lanjut tes real capacity dari power bank Disney Mini ini yang berkapasitas 5000 mAh. Secara sel baterai seperti itu akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt dengan baterai 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Nah, lihat nih ya, start dari baterai 1%, indikator fast charging di ponsel juga aktif. Kita cek dari sisi power bank pun indikator fast charging yang warna hijau ini juga aktif. Baterainya sudah terisi 4 bar. Oke ya, selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dan real kapasitinya mencapai hingga berapa mAh. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 52 menit. Kita lihat ini power banknya masih tersisa 1 bar. Nah, lihat ini warna biru ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel sudah terisi berapa persen? 49%. Nah, oke, indikator fast chargingnya masih aktif dan indikator fast charging di power bank juga masih aktif. Coba saya cek dari sisi temperatur power bank mencapai hingga berapa derajat Celcius. Temperatur power bank mencapai hingga 54,9 derajat Celcius. Kategori panasnya lumayan ya, tapi masih dalam kategori aman karena tidak drop. Nah, selama masih tidak drop atau temperaturnya sekitar di bawah 60 derajat Celcius, menurut saya masih bisa lah, masih masuk akal untuk digunakan. Sekarang coba saya cek dari sisi ini ya, ponsel temperaturnya mencapai hingga berapa derajat Celcius. Temperatur ponsel aman ya, 36 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, atau sampai baterainya habis membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 57 menit. Kita lihat ini power banknya sudah mati dayanya. Oke ya, coba kita cek dari sisi ponselnya pun saya nyalakan tidak nyala. Coba saya cabut dan saya nyalakan ponselnya. Baik, ini sudah nyala ponselnya. Coba ya kita lihat baterainya mampu terisi berapa persen. Saya coba untuk melihat menggunakan aplikasi biar lebih jelas. Nah, ini ya, dia terisi 52% secara persen, lalu secara mAh mampu mengisi 2600 mAh. Lalu dari sel capacity secara teori berdasarkan spesifikasi yang ada di packingnya, dia sel kapasitinya 5000 mAh. Rated capacity mereka mengklaim 2900 mAh dengan catatan struktur dayanya 5 volt kali 1 ampere. Nah, ini dia mencapai pada daya fast charging 18 watt, mampu menghasilkan sel capacity atau real capacity atau rated capacity istilahnya saya ya, mencapai 2600 mAh. Menurut saya ini sudah sesuai ya, karena ini ketika menggunakan rated capacity 2900 ini dengan struktur daya lebih rendah atau 5 watt. Nah, ketika wattnya dinaikkan ke 18 watt, pasti real capacity-nya mengalami penurunan daya, yaitu relnya mencapai hingga
2600 mAh, dari sel capacity 5000 mAh. Sebagai perbandingan, saya ada power bank dari brand Baseus dari sel capacity 10.000 mAh. Dia mencapai hingga 5.800 mAh dengan catatan seluruh dayanya 5 volt 3 ampere sama dengan 15 watt. Nah, nanti berdasarkan tes dari sel capacity 5.000 mAh dengan catatan 18 watt yang di charging ponselnya, dia mencapai 2.600 mAh real kapasitinya. Baik, jadi kesimpulannya power bank Disney dengan desain yang cukup unik sekali dan mini dengan kapasitas 5000 mAh, sel capacity lithium ion jenis 21700. Berdasarkan tes, kemampuannya cukup bagus sekali ya, bisa support semua fast charging ke ponsel berbagai macam. Tes saya tadi bisa fast charging ke ponsel Samsung, adaptive fast charging 15 aktif, lalu ke ponsel Vivo yang support fast charging 18 watt dia juga aktif. Lalu ke ponsel Xiaomi support quick charging 18 watt dia juga aktif. Yang saya suka, power bank ini juga support Samsung super fast charging 25 watt. Realnya berada di daya sekitar 17 watt. Jadi dengan desain yang cukup kecil ini dia support super fast charging, ternyata cukup bagus sekali ya performanya ke ponsel Samsung super fast charging 20 watt. Selanjutnya saya tes ke Infinix, Oppo maupun iTel dan Xiaomi turbo charging, semuanya support dengan daya output sekitar di daya antara 14 atau 13 hingga 17 watt. Rata-rata kemampuan fast chargingnya power bank ini segitu. Nah, lanjut dari segi kemampuan real capacity juga menurut saya standar lah ya. Power bank ini bisa mencapai 2600 mAh charging ke ponsel Vivo Y21A. Dari klaimnya, dia support hingga rated capacity berdasarkan klaim bisa mencapai hingga 2900 mAh realnya. Tapi realnya ke 2600. Menurut saya itu sudah cukup bagus sekali karena catatan dari rated capacity perusahaan ini dia harus 5 watt. Catatannya agar bisa mencapai hingga 2900. Dengan saya tes ke ponsel ini, dia membutuhkan daya fast charging 18 watt. Jadi sistem power bank itu semakin tinggi daya ponsel yang dicharginya, real kapasitinya semakin turun banyak karena mungkin ada pelepasan energi yang semakin besar ya. Jadi seperti itu menurut saya masih cukup wajar dengan real capacity 5000 mAh ke ponsel fast charging 18 watt bisa mencapai hingga 2600 mAh. Lalu dari segi kemampuan protokol isi daya cepat pun juga power bank ini cukup bagus sekali ya. Berdasarkan tes support semua protokol isi daya cepat mulai dari ke PD, Samsung AFC, Huawei SCP, VOOC, dan quick charging semuanya bisa. Tadi saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finish ini. Dia support semua protokol isi daya cepat kecuali Super VOOC dan PUM Express. Jadi power bank ini cukup recommended sekali buat teman-teman yang ingin cari power bank dengan kemampuan kelas fast charging ataupun super fast charging ke ponsel Samsung dengan desain yang cukup mini sekali, unik dan beda dengan harga yang cukup murah plus sel lithium ion 21700 sehingga kemampuannya cukup bagus sekali. Jika terjadi kerusakan tinggal kita ganti selnya saja ya ketika terjadi kerusakan pada baterainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua peralatan dalam video ini termasuk power bank Disney Mini ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.